Assalamualaikum, halo semua, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat ya. Bagi yang belum subscribe, silahkan klik subscribe dan aktifkan notifikasinya ya, biar tidak ketinggalan video yang terbaru. Di video ini, saya akan membahas materi administrasi umum untuk kelas 10 SMK. Oke, langsung aja yuk kita masuk ke pembahasannya. Jadi, bab pertama di mata pelajaran administrasi umum ini membahas tentang jenis-jenis administrasi. Nah, kompetensi dasarnya itu kita harus memahami administrasi dan mengelompokkan jenis-jenis administrasi. Sebelum kita mengelompokkan jenis-jenis administrasi, alangkah lebih baiknya kita memahami apa itu administrasi. Nah, kata administrasi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu administrare. Ad yang berarti intensif, sedangkan ministrer yang berarti pengabdian atau pelayanan. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, administrasi itu dikenal dengan administration, yaitu segenap proses penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, administrasi adalah usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi, usaha, dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai tujuan, kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan kantor, dan tata usaha. Pengertian administrasi ini juga bisa ditinjau dari ruang lingkupnya, yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, administrasi adalah kegiatan penyusunan dan pencatatan data atau informasi secara sistematis dengan tujuan menyediakan keterangan dan memudahkan perolehan kembali informasi secara keseluruhan, baik dalam satu hubungan maupun hubungan antar satu sama lainnya. Dengan kata lain, administrasi dalam arti sempit itu dikenal dengan istilah tata usaha. Sedangkan dalam arti luas, administrasi adalah hubungan kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih berdasarkan pembagian kerja yang telah ditentukan dalam struktur organisasi dengan mendayagunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Pengertian administrasi ini juga bisa didasarkan menurut pendapat para ahli. Contohnya, menurut William Levingwell dan Edwin Robinson, administrasi adalah cabang ilmu manajemen yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan perkantoran secara efisien, kapan dan di mana pekerjaan itu harus dilakukan. Kalau menurut George R. Terry, administrasi itu adalah perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian pekerjaan perkantoran, serta penggerakan mereka yang melaksanakannya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi, kesimpulannya, administrasi itu merupakan segenap proses penyelenggaraan kegiatan tata usaha yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam usaha kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, yuk kita ketahui apa saja sih unsur-unsur administrasi itu. Nah, menurut De Lianggi dalam bukunya Administrasi Perkantoran Modern tahun 2009, administrasi merupakan suatu kebulatan proses penyelenggaraan kegiatan yang mengandung 8 unsur administrasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengorganisasian. Pengorganisasian ini adalah rangkaian perbuatan menyusun suatu kerangka organisasi yang menjadi wadah bagi setiap kegiatan dalam usaha kerjasama mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, manajemen. Manajemen adalah rangkaian perbuatan menggerakkan karyawan-karyawan dan mengerahkan segenap fasilitas kerja agar tujuan kerjasama yang telah ditetapkan benar-benar tercapai. Lalu yang ketiga, tata hubungan. Tata hubungan adalah rangkaian perbuatan menyampaikan warta dari satu pihak kepada pihak lain dalam usaha kerjasama. Lalu unsur yang keempat yaitu kepegawaian. Kepegawaian adalah rangkaian perbuatan mengatur dan mengurus para tenaga kerja yang diperlukan dalam usaha kerjasama. Yang kelima, keuangan. Keuangan adalah rangkaian perbuatan mengelola segi-segi pembelanjaan dalam usaha kerjasama. Yang keenam, perbekalan. Perbekalan adalah rangkaian perbuatan mengadakan pemakaian, mendaftar, memelihara, sampai menyingkirkan segenap perlengkapan yang sudah tidak diperlukan dalam usaha kerjasama.
Unsur yang ketujuh yaitu tata usaha. Tata usaha adalah rangkaian perbuatan menghimpun, mencatat, mengolah, mengadakan, mengirim, dan menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam usaha kerjasama. Dan yang terakhir adalah perwakilan. Perwakilan merupakan rangkaian perbuatan menciptakan hubungan baik dan dukungan dari masyarakat sekitar terhadap usaha kerjasama yang dilakukan. Nah, kedelapan unsur tersebut saling berkaitan dan membentuk kesatuan yang tak terpisahkan dalam menunjang seluruh proses kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Selanjutnya, kita membahas tentang karakteristik administrasi. Yang pertama, adanya sekelompok orang. Mengapa administrasi memerlukan sekelompok orang untuk melaksanakannya? Nah, kegiatan membuat surat itu kan salah satu pekerjaan kantor. Namun, surat itu hanyalah sebuah alat untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Hal terpenting adalah tujuan dari pembuatan surat itu. Nah, tentunya kan surat itu tidak dibuat dan ditujukan untuk diri sendiri ya, tetapi sebagai media komunikasi untuk menyampaikan informasi kepada pihak lain. Artinya, kita itu memerlukan orang lain untuk menjalankan administrasi terkait persuratan tersebut. Karakteristik yang kedua yaitu adanya kerjasama. Kerjasama adalah rangkaian perbuatan yang dilakukan bersama-sama secara teratur oleh lebih dari satu orang yang menimbulkan akibat yang tidak akan terjadi jika dilakukan seorang diri. Jadi, kegiatan administrasi ini dapat terjadi jika ada dua orang atau lebih yang saling bekerja sama. Kemudian, karakteristik administrasi yang ketiga yaitu adanya proses atau usaha yang berkesinambungan. Karakteristik yang keempat adanya pembagian tugas. Yang kelima adanya bimbingan, kepemimpinan, dan pengawasan. Dan karakteristik yang keenam yaitu adanya tujuan. Selanjutnya kita ke pembahasan berikutnya yaitu mengenai jenis-jenis administrasi. Nah, jenis administrasi ini terbagi menjadi tiga yaitu administrasi publik, administrasi pembangunan, dan administrasi lingkungan. Yang pertama, administrasi publik. Sesuai dengan namanya, administrasi ini dilaksanakan untuk memberikan layanan terhadap publik terkait keputusan-keputusan pemerintah yang menyangkut kepentingan umum. Nah, keputusan tersebut merupakan hasil dari kinerja lembaga negara, yaitu lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam pelaksanaannya, administrasi publik ini berkaitan erat dengan birokrasi pemerintah. Contohnya, pengadaan layanan pembuatan KTP bagi masyarakat. Administrasi publik berfokus pada penerapan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk kepentingan rakyat banyak. Jenis yang kedua yaitu administrasi pembangunan. Administrasi pembangunan ini berfokus pada implementasi rencana pemerintah dalam meningkatkan potensi suatu wilayah dan masyarakatnya. Jenis administrasi ini dilakukan untuk memicu laju pertumbuhan di wilayah yang keadaan wilayah dan masyarakatnya belum berkembang atau mengalami masalah sehingga harus dilakukan pemulihan dan penataan ulang. Kemudian memerlukan kerjasama antara pihak pemerintah dan masyarakat yang hendak dibangun dan harus dilaksanakan secara simultan dan berkesinambungan agar tujuan dari kegiatan ini dapat tercapai dengan baik. Jenis administrasi yang ketiga yaitu administrasi lingkungan. Administrasi lingkungan adalah seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya menyeimbangkan kegiatan manusia dalam pembangunan dengan tidak merusak lingkungan di sekitarnya dan berfokus pada pembangunan berwawasan lingkungan. Nah, Dr. Andes Soekarnoka itu menggolongkan administrasi ke dalam tiga jenis yaitu administrasi negara, administrasi swasta, dan administrasi internasional. Yang pertama, administrasi negara atau public administration, yaitu administrasi yang dilangsungkan dengan tujuan mengatur urusan-urusan yang menyangkut berbagai kepentingan umum di dalam suatu negara, meliputi lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif suatu negara. Nah, administrasi negara ini berpedoman pada kebijakan dan peraturan pemerintah serta undang-undang. Nah, administrasi negara ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu administrasi pemerintahan negara dan administrasi perusahaan negara. Yang pertama, administrasi pemerintahan negara ini meliputi semua pelaksanaan kebijakan pemerintah yang bertujuan melayani kepentingan umum atau masyarakat
masyarakat. Administrasi pemerintahan negara ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu administrasi sipil dan administrasi militer. Yang kedua, administrasi perusahaan negara ini meliputi kegiatan administrasi yang dilaksanakan oleh perusahaan yang dimiliki negara. Contohnya BUMN yang terdiri dari perusahaan jawatan, perusahaan umum, dan perusahaan perseroan. Nah, tujuannya ini memberikan layanan dan menghasilkan produk berkualitas baik bagi masyarakat dan mencari keuntungan. Selanjutnya, kita akan membahas jenis administrasi yang kedua menurut Dr. Andes Soekarnoka, yaitu administrasi swasta atau private administration. Administrasi swasta ialah sebagai seluruh kegiatan dan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pihak swasta dengan tujuan memenuhi kepentingan pribadi dan golongan. Nah, administrasi swasta ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu administrasi niaga dan administrasi non-niaga. Pengertian dari administrasi niaga adalah seluruh kegiatan yang dilakukan oleh pihak swasta dalam bidang perdagangan atau perniagaan. Nah, tujuan utamanya adalah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Kemudian, pengertian dari administrasi non-niaga adalah seluruh kegiatan yang dilakukan pihak swasta dalam bidang sosial, budaya, dan kesejahteraan lingkungan. Bersifat nirlaba atau non-profit atau tidak berorientasi pada keuntungan yang sifatnya material. Contohnya yaitu yayasan atau lembaga swadaya masyarakat. Lanjut, jenis administrasi menurut Dr. Andes Soekarnoka yang ketiga yaitu administrasi internasional. Administrasi internasional adalah seluruh kegiatan yang dilakukan oleh organisasi-organisasi internasional yang diikuti oleh berbagai negara di seluruh dunia. Nah, tujuannya ini untuk memenuhi kepentingan negara-negara yang menjadi anggotanya. Nah, administrasi internasional ini dibedakan menjadi dua, yaitu administrasi yang bersifat niaga dan non-niaga. Selanjutnya, kita akan membahas fungsi administrasi. Menurut Kuibel 2002, terdapat 5 jenis fungsi pendukung administrasi dalam perkantoran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, fungsi rutin. Fungsi rutin adalah fungsi administrasi yang membutuhkan pemikiran minimal, yakni mencakup kegiatan pengarsipan dan pengadaan dokumen. Yang kedua, fungsi teknis adalah fungsi administrasi yang membutuhkan pendapat, keputusan, dan keterampilan perkantoran yang memadai. Yang memadai ini dapat berupa kemampuan mengoperasikan aplikasi komputer atau mesin-mesin perkantoran. Yang ketiga, fungsi analisis adalah fungsi administrasi yang membutuhkan pemikiran kritis dan kreatif disertai kemampuan untuk mengambil keputusan. Lalu yang keempat, yaitu fungsi interpersonal adalah fungsi administrasi yang membutuhkan penilaian dan analisis sebagai dasar pengambilan keputusan serta keterampilan dalam mengkoordinasikan kinerja banyak orang. Dan fungsi yang terakhir menurut Kuibel yaitu fungsi manajerial adalah fungsi yang membutuhkan perencanaan, pengorganisasian, pengukuran, dan motivasi seperti pembuatan anggaran dan evaluasi karyawan. Nah, sedangkan menurut Mills 2001, fungsi administrasi ini dibedakan menjadi 4, yaitu perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian. Nah, itu tadi pembahasan bab pertama mata pelajaran administrasi umum untuk kelas 10 SMK. Bagi yang belum subscribe, silahkan klik subscribe dan aktifkan notifikasinya ya. Sekian, terima kasih.